Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Biarlah dalam setiap keadaan kita mau terus membawa hati dan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, disembah, dan Dia Tuhan yang berjanji menyertai kita anak-anaknya. Terima kasih Bapa, kami bawa ucapan syukur kami malam ini, pujian penyembahan kami. Biarlah naik menjadi dupa yang harum, Tuhan sucikan, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami. Biar dari pulau-pulau, bangsa-bangsa, kota-kota terdengar pujian bagi Tuhan. Namamu ditinggikan Tuhan. Ketika Engkau ditinggikan, Engkau menarik banyak jiwa datang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami membawa penyembahan kami malam hari ini kepada Tuhan. Ucapan syukur kami dalam setiap keadaan di hidup kami. Kami mau bersyukur kepadamu Bapa. Bahkan sekalipun kami belum melihat jawaban-jawaban doa kami mau berkata, ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Namun hati kami tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau kami tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hati kami, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, semua rencanamu Tuhan. Namun hati kami tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau kami tak dapat mengharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hati kami tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari dengan segenap hati, lebih lagi, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu ya Tuhan, semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami ya Tuhan. Kami percaya rencanamu yang terbaik atas setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, rencanamu terindah ya Tuhan. Yesus, malam ini kami datang menyembah-Mu. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
Tuhan. Namun hati kami tetap, Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun ya Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hati kami, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat, mari dengan sungguh-sungguh semua rencanamu, Tuhan. namun hati kami, Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Seringkali keadaan di dalam hidup kita membuat kita tidak lagi bisa berharap. Rasanya semua pintu tertutup. Rasanya tidak ada lagi harapan. Tetapi Tuhan berkata, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Jangan pernah biarkan harapanmu mati. Jangan pernah biarkan harapanmu menjadi sia-sia. Sebab Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Karena waktu Tuhan itulah yang terbaik bagi hidup kita. Waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik. Dia menjawab tepat pada waktunya ketika Dia melawat setiap kita anak-anak yang berharap kepadanya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik, saudara. Percaya bahwa Tuhan mengerjakan indah pada waktunya. Indah pada waktu Tuhan. Katakan waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. walau kadang sulit untuk kami mengerti, ya Tuhan, namun kami percaya lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lebih lagi katakan waktumu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekalipun tak dapat kami mengerti seringkali, yes Lord, tapi kami mau tetap percaya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Lebih lagi saudara, angkat imanmu hari ini, katakan waktumu Tuhan. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik, amin. Kami percaya tidak sia-sia. Walau kadang tidak mudah untuk kami mengerti Tuhan. lewati cobaan, ku
percaya waktu Tuhan. Engkau yang berharap akan jawaban doa, angkat tangan sambil katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, Lewati cobaan Tuhan. ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu yang terbaik Tuhan. Kami percaya. Terima kasih karena anugerah-Mu Bapa. Engkau baik Tuhan. Tetaplah berharap saudara. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan tidak pernah terlambat. Tetapi Dia jawab tepat pada waktunya. Dia mengerti batas kemampuan kita. Dia tidak akan berlama-lama. Tetaplah percaya, tetaplah bersyukur dalam setiap keadaan. Tetap beriman dan katakan bahwa waktumu itu yang terbaik bagi kami. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan. Yes Lord, kami mau tetap percaya Tuhan bahwa waktumu itu yang terbaik. Amin. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekalipun kadang tidak mudah, Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepada-Nya. Dan Yesus sanggup menjawab lebih daripada yang kita doakan. Yesus mendengar setiap seruan dan doa-doa yang kita naikkan kepada-Nya. Percayalah, Tuhan melakukan lebih banyak daripada yang kita harapkan dan doakan. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Terima kasih Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya Di waktu yang di tepat, waktu amin. yang tepat, Kami kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan lebih lagi katakan Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Kami akan melihat Tuhan. ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
kami akan melihat Ku Tuhan. kan melihat, Amin. Dia jadikan semua. Amin Tuhan. Yes Lord Jesus. Amin. Lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya Di waktu yang di tepat waktu yang kami percaya. Ku kan melihat, Dia jadikan semua. Lebih lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. Yesus menjawab Lebih dari yang kami harapkan. ku harapkan, Dengan cara-Mu Tuhan. dengan caranya di waktu yang tepat. Kami kan melihat. Ku kan melihat, Dia jadikan Lebih lagi semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Kami akan melihat Tuhan. Ku kan Yes, kami melihat, percaya. Dia Mari angkat imanmu saudara. Lebih lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan cara-Mu dengan Tuhan. caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat, Dia jadikan semua. Selama pengharapan itu masih ada dalam diri kita, dan engkau terus berdoa, memohon, meminta, berseru kepada Tuhan, maka hatinya tertuju kepadamu saudara. Firman-Nya berkata Dia menjawab lebih dari yang engkau harapkan. Dia mendengar lebih dari yang engkau doakan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan pernah biarkan pengharapanmu mati. Percayalah hari ini Tuhan menjawab lebih dari yang kita doakan. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti di dalam sorga. Berbicara lewat kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan setiap kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan dengar kesaksian ya yang sudah masuk. Saya percaya kesaksian akan membawa kita semakin bertumbuh dan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya Ibu Lisa Bu, usia saya 67 tahun. Saya berasal dari Surabaya. Dan saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan
Ya, pada tahun 2020 yang lalu, tepatnya bulan Oktober, saya itu mengalami sulit tidur. Baik siang dan juga malam. 2020 itu ya awal pandemi ya, itu bulan Oktober ya. Sudah ada misbah doa. Saya sulit tidur siang dan juga malam. Waduh ya. Hal ini disebabkan karena ketakutan yang sering dan terus menghantui saya. Akhirnya saya berdoa, saya berobat. Akhirnya saya berobat ke psikiater. Ya, berobat ke psikiater, lalu saya diberi obat penenang agar saya bisa tidur. Tapi hasilnya juga nihil, berbulan-bulan saya minum obat penenang itu, tapi tetap saja saya tidak bisa tidur. Keluarga pun mendukung saya dalam doa, bahkan dengan doa dan puasa. Puji Tuhan Bu, hampir setahun berlalu ya saya alami itu. Akhirnya Tuhan Yesus menjawab doa-doa saya, doa anak-anaknya yang terus berseru kepadanya. Ya, dan saya mulai mengikuti mesbah doa di tahun 2021. Ketika saya mulai mengikuti mesbah doa ya, ada begitu banyak perubahan yang terjadi di dalam diri saya dan juga dalam pengiringan saya kepada Tuhan. Saya bersyukur saya menjadi orang yang lebih sabar dan lebih setia kepada Tuhan dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan Tuhan juga menyembuhkan penyakit asam lambung saya, di mana saya hanya berdoa dan berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai Tuhan menjawab, memberikan kesembuhan dengan caranya yang ajaib. Saya bersyukur Bu, melalui mesbah doa ini ya, saya mengalami kesembuhan, saya mengalami pemulihan, juga ya kesembuhan yang ajaib lewat dari Tuhan Yesus. Dan lewat mesbah doa ini juga saya membagikan channel Ibu ke teman-teman saya lewat grup-grup, lewat WA. Saya bersyukur ya, biarlah ini terus menjadi berkat. Demikian kesaksian saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, ya Tuhan Yesus yang ajaib yang memberi kesembuhan. Dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Debbie dan Pak Daniel dan juga semua tim yang terlibat dalam pelayanan di mesbah doa. Tuhan pasti lebih akan memakai dengan urapan yang baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin ya. Seorang ibu umur 67 tahun tadi ya, Ibu Lisa ya, 67 tahun. Ibu mengalami ya kesembuhan ya. Saudara ya, Oktober 2020 mengalami ketakutan yang begitu luar biasa sampai akhirnya ya tidak bisa tidur karena ketakutan. Siang gak tidur, malam gak tidur. Kita tahu ya kalau orang gak bisa tidur itu ya, wah segala penyakit datang saudara, karena tubuh membutuhkan istirahat. Ya, Ibu Lisa tidak bisa tidur sampai akhirnya ke psikiater berobat akibat ketakutan yang sangat menghantui. Ingat, ketakutan itu sangat berbahaya, ketakutan itu roh dan dia bisa menggerogoti ya iman kita, bisa menggerogoti bahkan tubuh kita. Dan Ibu ke psikiater tapi berbulan-bulan minum obat juga tidak ada hasilnya. Bayangkan hampir setahun ya Ibu kena dengan penyakit ini. Sehingga pada akhirnya 2021 Ibu menemukan mesbah doa. Dan mulai mengikuti mesbah doa ya dan semua khotbah-khotbah saya di YouTube. Dan Ibu bersaksi bahwa sejak mengikuti mesbah doa, mendengarkan firman, Ibu banyak mengalami perubahan. Ya, lebih sabar, lebih setia mencari Tuhan, bahkan sakit penyakit disembuhkan Tuhan, penyakit asam lambung. Ya, penyakit asam lambung itu penyakit orang stres saudara ya, banyak pikiran, ketakutan, kecemasan. Puji Tuhan, sekarang Ibu disembuhkan Tuhan. Ya, bagi Tuhan Yesus itu tidak ada perkara yang mustahil.
Asalkan kita ini mau sungguh-sungguh mencari Dia, mau sungguh-sungguh tak percaya berharap kepada Dia, maka tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Ibu Lisa buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Saudara, ya kemarin ada kesalahan ya pembacaan firman Tuhan, terlewat satu perikop ya, satu bait itu terlewat dari Ulangan pasal yang pertama. Harusnya kita di ayat 19 ya, tapi kemarin saya sudah lompat ke ayat pasal yang tentang riwayat hukuman atas Israel. Jadi hari ini kita belum masuk ke Ulangan pasal 2, tapi saya akan masuk Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-19, riwayat ke-12 pengintai. Ya, kita akan baca dan kita renungkan malam hari ini. Ya, jadi setelah riwayat pengangkatan hakim-hakim, ya ini riwayat ya dari 12 pengintai. Jadi kitab Ulangan ini namanya juga Ulangan. Ya, Ulangan itu dia mengulangi saudara dari riwayat-riwayat dan kisah-kisah. Jadi kitab Ulangan ini catatan Musa yang Musa menulis tentang rincian perjalanan mereka. Jadi sekarang kita masuk Ulangan pasal yang pertama ayat 19, riwayat ke-12 pengintai. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun dan yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades ya Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu, majulah, dudukilah seperti yang difirmankan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu, janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, kita melihat di sini, ya ketika mereka itu berjalan dan sudah sampai, ya mereka berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat, ya yang telah mereka lewati. Jadi memang saudara, perjalanan padang gurun dari Israel ini sungguh luar biasa ya. Mereka itu berjalan dan mereka ya mengalami segala macam tantangan. Bayangkan di padang gurun itu tuh sangat tidak enak saudara. Panas, siang aja panas, malam itu gelap gulita ya. Jadi sebenarnya kisah bangsa Israel ini adalah kisah hidup kita juga. Ya seringkali Tuhan akan mengizinkan kita melewati padang gurun. Ya tempat yang tidak enak, tidak nyaman, ya kepanasan kalau siang, ya kalau malam kedinginan dan bahkan anginnya kenceng dan gelap gulita. Seringkali dalam hidup kita pun kita akan mengalami ya perjalanan yang sulit. Ya dalam hidup kita mengalami padang gurun, ya kita mengalami gelap gulita, panas terik di waktu siang, tapi itulah hidup saudara ya. Musa berkata kepada mereka, seperti yang telah diperintahkan Tuhan ya kepada kita oleh Allah. Ya, ketika aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Allah, oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan negeri itu. Tetapi Tuhan membutuhkan tindakan iman. Ya, Dia mau melihat bangsa ini mau enggak percaya sungguh kepada Tuhan, berjalan menggenapi semua yang Tuhan suruh, atau mereka takut. Ya, dan diulang-ulang bahwa Musa berkata, pergilah karena Tuhan sudah menyerahkan negeri itu kepadamu. Sudah menyerahkan loh. Bukan baru akan menyerahkan, tapi Tuhan sudah menyerahkan. Jadi tinggal masuk aja, ya semua Tuhan yang atur. Tapi mereka itu tidak percaya ya, demikian juga seringkali dengan hidup kita saudara. Ya kita tahu bahwa Tuhan itu berjalan bersama kita, Dia mengatur semuanya. Tapi ya kita nih tinggal menjalani hidup ini. Tapi hanya sedikit orang yang bisa masuk ya ke satu tanah perjanjian, janji Tuhan. Kenapa? Karena banyak dari kita yang ikut Tuhan tapi masih takut, masih khawatir, masih bimbang, masih ragu. Ya bahkan kita gak bisa berani melangkah dengan iman. Ada begitu banyak pertimbangan.
Tuhan. Ya saya juga ingat ya kisah ketika saya harus meninggalkan keluarga, orang tua, rumah saya. Aduh rasanya di depan itu tidak ada kepastian. Saya bahkan tidak bisa melihat ke depan tuh saya mau hidup bagaimana, mau jadi apa. Tapi ya itulah saudara, karena saya ya tahu bahwa Tuhan yang berjanji. Dia berjanji bahwa berbahagialah kamu, itu ayat yang saya dapat ketika saya tinggalkan keluarga. Berbahagialah kamu jika karena namaku kau meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, anakmu, pekerjaanmu. Ya apapun yang kau miliki saat ini karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Nah itulah yang membuat saya itu melangkah saudara. Ya mempercayai janji Tuhan itu tidak gampang. Ya di depan itu buram semuanya, rasanya ya mustahil. Tapi ya ketika kita ini berjalan dengan iman, kita percaya, kita imani bahwa Tuhanlah yang menjamin semuanya, maka ya kita akan melihat ya bahwa sungguh-sungguh Tuhanlah yang bekerja. Dan sampai hari ini ya memang puluhan tahun saya menjalaninya seperti padang gurun. Siang kepanasan, malam kedinginan, gelap, gulita, rasanya tidak ada sandaran. Ya saya waktu itu baru lulus SMA saudara. Tapi saya melihat ya ketika kita melakukan dengan tindakan iman. Hidup ini Tuhan bilang aku sudah menyerahkan negeri itu kepadamu. Engkau tinggal masuk aja melangkah dengan iman. Tapi perjalanan itu cukup panjang. Ya dan dalam hidup kita ini saudara janji Tuhan sudah diberikan kepada kita. Apakah kita mau melangkah mengambil janji itu menikmatinya atau ya kita berdiam diri saja dan ya berpangku tangan menunggu aduh rasanya saya nggak berani, aduh saya tidak mampu. Keputusan ada di tangan kita saudara karena Tuhan sudah menjamin sebenarnya ya. Ayat 22, lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Jadi ya Musa mencatat semua itu. Makanya saudara kitab ulangan ini adalah kitab pengulangan, namanya juga ulangan. Ya jadi diulangi kisah 12 pengintai ini. Ya Musa berkata, kamu ingat enggak ya dulu. Ya jadi Musa disuruh Tuhan mencatat semua peristiwa demi peristiwa. Dan inilah kitab ulangan ini, kitab catatan. Musa berkata, aku ingat pada waktu itu. Kamu sekalian mendekati aku. Dan kamu berkata ya kirim dulu orang ya untuk mengintai negeri itu. Ya baru kita masuk, kita lihat dulu apa yang terjadi di sana. Dan orang-orang itu pulang membawa kabar, 12 pengintai saudara dikirim ya. Mereka membawa buah-buahan yang besar-besar dari sana. Dan mereka berkata negeri itu memang ya negeri yang sangat baik yang diberi Tuhan Allah kepada kita. Musa berkata, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kita ingat peristiwa itu, mereka mau melempari Musa dengan batu, ya mau berpikir untuk kembali lagi ke Mesir ya, tetapi Tuhan menyatakan diri dalam kemuliaannya saudara ya. Dikatakan di sana ya, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-27. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya kita dimusnahkan. Jadi saudara, ya ketika mereka tahu penduduk di negeri Kanaan itu, tanah perjanjian itu orang-orang yang ya besar perawakannya, orang-orang yang kuat, mereka berkata ya ini karena Tuhan tuh membenci kita, makanya Tuhan itu ya membawa kita keluar dari Mesir untuk menyerahkan kita ke tangan orang Amori supaya kita ini dimusnahkan. Ya sangat jahat pemikiran bangsa Israel. Mereka menuduh Tuhan itu jahat, merancangkan yang jahat atas hidup mereka. Padahal firman Tuhan berkali-kali berkata bahwa Allah itu tidak ada satupun rancangan kecelakaan yang Tuhan beri bagi kita. Tidak ada satupun rancangan kejahatan. Ya saya itu paling tidak terima saudara kalau mendengar orang berkata Tuhan itu jahat. Ya Tuhan itu jahat Bu, kenapa? Tuhan itu begini, Tuhan itu jahat.
Waduh, saudara, saya itu kalau mendengar orang berkata begitu tuh rasanya saya gregetan, saudara ya. Kenapa? Karena engkau tidak mengenal Tuhan. Ya, engkaulah yang bodoh memilih jalan hidup tidak sesuai dengan firman-Nya dan engkau berkata Tuhan itu jahat ya, padahal kan engkau yang bodoh. Ya, jangan menjadi bodoh, saudara ya. Kita memilih jalan kita sendiri dan akhirnya kita celaka dan kita menuduh Tuhan itu jahat ya. Hati-hati dengan mulutmu. Seperti bangsa Israel ini berkata ya, Tuhan itu sebenarnya jahat. Dia membenci kita dan dia membawa kita untuk sengaja biar kita ini mati di tangan orang Amori supaya kita semua dimusnahkan. Ya, dan saudara, kita lihat di sini ya, lalu ayat 28, kemanakah pula kita maju? Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara, kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Ya, tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Jadi saudara, sulit bagi Musa waktu itu untuk meyakinkan bangsa itu. Karena mereka lebih percaya omongan dari 10 orang yang membawa kabar busuk ya, Alkitab berkata. Kabar busuk yang mereka bawa memang rasanya meyakinkan orang itu sulit ya saudara. Ya, walaupun mereka sudah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, seringkali itu tidak membuat orang cukup percaya. Ketika diperhadapkan dengan persoalan, mereka dengar sana orang yang kuat, orangnya ya besar-besar ya, mereka punya ini sampai ke langit ya, dan itu terjadi saudara, sehingga Musa itu sulit sekali meyakinkan bangsa ini sehingga mereka memilih untuk tidak mempercayai Allah. Seringkali dalam hidup kita ketika kita juga menghadapi persoalan, kita banyak yang memilih untuk tidak mempercayai Tuhan. Hati-hati saudara ya. Ayat yang ke-33 dikatakan di sana 32, tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Ya, jadi sebenarnya mereka sudah melihat penyertaan Tuhan, tiang awan, tiang api setiap hari menuntun mereka, tapi ya itulah kembali ya, keputusan pilihan itu ada di tangan saudara sendiri. Ketika engkau mau ya sungguh-sungguh melakukan, ketika engkau mau sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan, mempercayai Tuhan, ya maka engkau akan melihat tanah perjanjian. Tetapi kalau engkau memilih untuk tidak mempercayai Tuhan, ya engkau sendiri juga yang akan rugi, karena engkau tidak akan pernah melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Ya saudara, di sini kita melihat ya, jadi Musa menceritakan kembali semua kisah tentang misi dari pengintaian ke tanah perjanjian. Ketika para pengintai kembali dengan laporan mengenai raksasa dan kota berkubu, ya bangsa itu menjadi takut dan menjadi tawar hati untuk melangkah dan mulai mengeluh tentang keadaan yang sulit mereka. Ya, namun laporan yang minoritas yaitu dari Yosua dan Kaleb mengatakan bahwa tanah itu subur dan Tuhan sudah memberikan itu kepada kita, maka ya Tuhan yang akan berperang, kata Yosua dan Kaleb. Jadi saudara ya, lebih baik hari-hari ini kita fokus kepada janji Tuhan, kita fokus kepada apa yang Tuhan firmankan daripada kita fokus kepada perkataan-perkataan yang melemahkan. Ya, banyak orang ya melemahkan kita, tetapi marilah lebih baik kita fokus pada Tuhan, abaikan saja orang-orang yang menyerang kita, yang melemahkan kita. Ya, biarlah kita sungguh-sungguh hanya mencari perkenanan Tuhan hari-hari ini. Karena ya namanya juga manusia, pasti saudara selalu ada. Ya, ada saja yang senang, ada yang tidak senang, tapi biarlah kita semua mau terus percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita, itu cukup ya. Mari kita renungkan firman ini, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami mau bersyukur karena lewat kebenaran firman Tuhan kami selalu diingatkan. Lewat pasal ini kami belajar
Musa mencatat semua yang mereka jalani bersama Tuhan. Musa mencatat setiap peristiwa demi peristiwa untuk membawa bangsa Israel mengingat akan semua yang pernah terjadi. Kami juga belajar malam ini bahwa untuk mempercayai janji Tuhan memang seringkali tidak mudah, tapi kami mau belajar. Kami mau percaya bahwa Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu di hidup kami. Tuhan juga yang sanggup untuk menuntun kami masuk ke dalam janji-janji Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, semua jemaat Mezbah Doa yang setia mengikuti Mezbah Doa. Tuhan tuntun langkah hidup mereka, Tuhan pimpin setiap mereka. Bapa, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau menjadi jawaban bagi kami yang bergumul untuk masalah keluarga, rumah tangga. Tuhan memberkati. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga. Jadikan suami-suami menjadi imam, istri penolong, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Bahkan anak cucu kami boleh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kau juga memberkati setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, jamah dan lawat Tuhan. Segala sakit penyakit kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan. Biarlah anugerah Tuhan turun melimpah atas kehidupan setiap anak-anak-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami, sembuhkan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan, aku percaya aku disembuhkan Tuhan. Aku percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga terus memberkati untuk setiap mereka yang terikat dengan roh-roh kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, yang terikat dengan percabulan, semua hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan dilepaskan dalam nama Yesus. Merdekakan kehidupan setiap anak-anak-Mu yang mau sungguh-sungguh datang kepada Engkau. Tidak ada perkara yang mustahil saudara ketika Engkau datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan Engkau menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, yang tidak bisa tidur, yang terikat dengan obat tidur. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhanlah sumber damai sejahtera dan ketenangan bagi kami. Tuhan Engkau juga memberkati Bapa untuk setiap mereka yang dalam masalah keuangan, ekonomi, keluarga, terlilit hutang piutang. Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saat kami bertobat mencari wajah Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terlilit dalam masalah keuangan. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Hari ini juga kami berdoa Bapa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang adalah masalah rumah tangga. Tuhan pulihkan, tidak ada perkara yang mustahil. Kau juga Tuhan yang memberkati mereka menjual aset, rumah, apapun. Tuhan ketemukan dan pemberian terbaik. Tuhan kami berdoa untuk setiap mereka rindu punya keturunan. Dalam nama Tuhan Yesus berikan keturunan ilahi, roh kemandulan ditolak. Engkau berikan keturunan bagi setiap mereka yang merindukan anak keturunan ilahi. Terima kasih Bapa, Engkau juga terus memberkati Tuhan untuk setiap bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Kami berdoa lawatan-Mu turun di dalam nama Yesus atas bangsa kami Tuhan. Jamah dan lawat bangsa ini. Nyatakan kemuliaan-Mu di atas bangsa kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan tercurah dalam nama Yesus. Kau berkati Bapa semua para pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, kabinet, Tuhan juga lembaga-lembaga negara, TNI, Polri juga Tuhan murnikan dan bersihkan. Kami berdoa Indonesia boleh diberkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Indonesia mengalami lawatan Tuhan, orang bertobat berbalik datang kepada Tuhan. Indonesia diberkati tanahnya, airnya, udaranya, lautnya. Kami tahu semua jawaban-jawaban doa kami Tuhan kami terima dari Engkau. Karena itu kami melihat sampai hari ini Indonesia dilindungi Tuhan. Perekonomiannya terus naik Tuhan. Bahkan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Menjelang pemilu 2024 kami berdoa Tuhan sudah menetapkan pemimpin yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang takut akan Tuhan yang Tuhan pilih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati agar bangsa-bangsa ini boleh bangkit menjadi bangsa-bangsa yang menjadi terang. Kami berdoa biarlah kedamaian terjadi Bapa. Hujan pertobatan tercurah, orang berbalik datang kepada Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami.
Terima kasih Bapa untuk kesembuhan, pemulihan yang terus Tuhan kerjakan di hidup kami. Semua karena kasih anugerah-Mu. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati segala yang kau lakukan dengan tanganmu. Tuhan buat berhasil. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.